Berikutnya disunnahkan talabud du'a min ahli al-fadl. Disunnahkan kita memohon untuk didoakan oleh ahlul fadl, iaitu orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah karena kedekatannya dengan Allah SWT. Dan itu tidak ada khilaf, dibolehkan, dan itu termasuk hal yang dianjurkan. Ada kalanya kita butuh orang-orang yang saleh yang kita mohon kepadanya agar dia mendoakan kita. Makanya dalam beberapa hadis disebutkan Nabi pun pernah merekomendasi beberapa orang untuk diminta doanya. Di antaranya pamannya Abbas itu pernah disebutkan namanya untuk memohon agar diturunkan hujan oleh Umar bin Khattab dalam hadis yang sahih. Jadi Umar menyebut dan memohon kepada Ibnu Abbas, kepada paman Abbas ini, paman Nabi, agar memohon kepada Allah untuk diturunkan hujan. Karena tentu karena faktor kedekatan dengan Nabi dan kesalehan. Dan turun hujan. Itu hadis yang sahih menyatakan itu. Lalu Nabi sendiri pun pernah menyatakan, kalau engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarn, kalau engkau bertemu satu saat dengan Uwais Al-Qarn dari Yaman, maka mintalah doa kepadanya. Sahabat pun menunggu-nunggu untuk bertemu Uwais. Ya, musim haji, mereka menunggu-nunggu apakah ada Uwais, apakah ada Uwais. Sampai akhirnya Umar bin Khattab menemuinya dengan tanda yang diberikan oleh Nabi. Jadi ada tanda di bahagian kulitnya beliau pernah terkena penyakit supak kalau enggak salah, kemudian masih tersisa sebesar logam. Itu tanda bahwa itu Uwais. Umar menemuinya dan memohon kepada Uwais untuk mendoakan Umar, padahal Umar sendiri sudah dijamin surga. Bahkan di sini dituliskan wa in kana at-talib afdal min al-matlub minhu. Walaupun orang yang meminta untuk didoakan lebih mulia daripada orang yang diminta untuk berdoa. Nabi manusia yang dijamin surga. Tapi beliau dengan kerendahan hatinya, yaitu memposisikan diri sebagai manusia biasa, beliau pernah meminta agar didoakan oleh Umar bin Khattab. Mungkin banyak yang belum mendengarkan hadis ini. Jadi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala ista'zantu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil umrah. Aku meminta izin kepada Nabi untuk melakukan umrah, kata Umar bin Khattab. Fa'azzana, maka Nabi mengizinkan, atau fa'uzina diizinkan oleh Nabi. Waqan, lalu Nabi ketika Umar ingin berangkat, Nabi menyebutkan, la tansana ya akhi min du'aika, wahai saudaraku, jangan lupakan aku, jangan lupakan kami dalam doamu. Maksudnya nanti ketika engkau sudah sampai di Makkah, jangan lupakan kami dalam doamu. Begitu kata Nabi kepada Umar bin Khattab. Faqal, lalu Umar berkata, kalimatun ma yasurruni anna li biha dunya. Itulah kalimat yang kudengarkan dari Nabi yang tidak bisa kutukar dengan satu dunia. Artinya lebih senang kudengarkan kalimat itu daripada dunia diberikan untukku. Jadi ini hadis ini riwayat Abu Daud. Ada sebahagian ulama mengatakan sanadnya ada yang dhaif. Namun walaupun begitu ada penguat hadis yang lain dengan bahasa yang berbeza, syarikna, ikutkan atau sertakan kami di dalam doamu. Jadi Nabi bukan bermakna bahwa beliau bukan orang yang belum dijamin surga, dan bukan bermakna bahwa Nabi membutuhkan
doa dari sahabat untuk menyelamatkannya, tidak. Itu kerendahan hati Nabi. Jadi kerendahan hati Nabi, tawadhu'nya, beliau memposisikan diri sebagai orang yang seakan-akan masih membutuhkan doa dari sahabatnya. Padahal seharusnya Nabi lah yang mendoakan umatnya, dan kita tahu hadis-hadis menyebutkan Nabi lah yang akan menyelamatkan kita di padang mahsyar, sampai di neraka pun Nabi yang menyelamatkan untuk mengeluarkan. Dan ini pelajaran bagi kita. Yang pertama, kalau Nabi saja berperilaku tawadhu' seperti ini, maka janganlah kita yang kadang-kadang baru mengaji 8 tahun, 10 tahun, lalu kita merasa menjadi alim, kita merasa menjadi orang yang sangat perlu dihormati, dihargai. Lalu kita merasa bahwa kita adalah orang yang dikabulkan doa, sehingga kita seakan-akan melihat orang lain semuanya lebih rendah daripada kita. Jadi sudah dibawa oleh syaitan dalam kesombongan. Karena salah satu penyakit orang yang diberi kelebihan ilmu oleh Allah adalah sombong. Itu penyakit yang sering hinggap di orang-orang yang sering dipanggil alim. Jadi sudah mabuk dengan kalimat alim, sehingga merasa bahwa orang lain semuanya rendah. Jadi seakan-akan dia yang dibutuhkan doanya oleh orang saja, dia tidak perlu doa orang. Nah, itu salah satu penyakit. Padahal bisa jadi di antara orang-orang yang mendengarkan ceramahnya, mendengarkan ilmunya, ada yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang guru boleh saja meminta doa kepada murid-muridnya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, Rasulullah saja meminta doa ketika Umar bin Khattab pergi umrah. Walaupun hadis ini didhaifkan oleh sebahagian ulama, tapi ada yang menguatkannya. Maka bolehkah kita hari ini kalau orang pergi haji lalu kita mengatakan doakan saya agar saya pun bisa naik haji? Bolehkah? Boleh. Dibolehkan. Itu tidak ada larangan. Ya, kita minta nama, kita sebutlah nama saya supaya saya bisa diizinkan Allah untuk berhaji 20 tahun yang akan datang. Itu enggak perlu doa, memang sudah sampai waktunya kalau sudah 20 tahun, kan? Tapi minta dipercepat, minta doa, silakan. Doakan saya agar saya segera dinikahkan Allah. Doakan kami agar kami diberikan anak oleh Allah. Boleh. Tapi syaratnya kita tahu orang yang kita minta doa itu adalah ahlul fadl, yaitu orang yang dekat dengan Allah. Jadi bukan apa da'a yang pergi haji, ini apa da'a, ini semayang tidak, semua tidak. Kebetulan banyak uang dia naik haji. Ya, mudah-mudahan dia bisa taubat di sana. Tetapi di sini memang disebutkan kalau minta doa, minta sama yang saleh. Makanya kenapa dulu anak-anak di masa Nabi, masa sahabat itu, waktu lahir anak, semua dibawa ke Nabi untuk dipecicap. Semua dibawa ke Nabi untuk dipecicap. Jadi Nabi yang mengambil mentahnik itu, dia ambil madu, cilet madu, kurma, kurma. Kalau tidak ada boleh madu, itu dicilet apa bahasa Indonesianya? Dioles, dioles ke langit-langit mulut bayi. Lalu diberi nama. Apa tujuan mereka? Kenapa enggak oles sendiri saja? Padahal pecicap itu, tahnik itu, orang tua sendiri pun boleh melakukannya. Tapi kenapa dibawa ke Nabi? Karena tidak ada manusia yang lebih mulia di saat itu kecuali Nabi SAW. Maka hari ini kebiasaan menyuruh tahnik kepada dengku, ustaz, kepada orang-orang yang dianggap saleh, itu baik. Itu baik. Dengan harapan agar anak ini diterima doa orang yang kita anggap saleh ini, diterima doanya supaya anak ini baik. Cuma kekurangan kita sekarang manusia, kita tidak lagi bisa membaca yang mana yang saleh, mana yang alim, karena kita lebih cenderung membaca dari tampilan, dari zahir. Dia bisa baca kitab, bisa bahasa Arab, pakai kopiah, pakai jubah, atau pakai kain sarung, lalu itu menjadi sebuah image bahwa itu orang alim, kan begitu. Jadi, kita tidak tahu di belakang panggung siapa dia, kita tidak tahu. Jadi ini juga menjadi masalah. Baik, jadi hari ini kita lebih cenderung melihat tampilan. Makanya kita tidak sangka orang yang pecicap
orang yang mentahnik anak kita tiba-tiba masuk penjara. Kita undang dia untuk tahnik. Waktu kita baca di Quran, kai damang penjara. Kenapa damang penjara? Kasus macam-macam. Ada yang mengganggu janda, ada yang macam-macam. Terus kasus sodomi ni paling lebih. Padahal sudah kita suruh tahnik anak kita. Makanya kita enggak bisa baca lagi orang hari ini. Sekarang orang yang dianggap alim kadang-kadang di depan Pak semua kan jaga imej. Ini kan saya jaga imej di depan Bapak. Ya. Saya jaga supaya enggak nampak aib saya. Kalau mau tahu aib saya di mana carinya, Pak? Cari di rumah, Pak. Tanya sama istri. Makanya kita tahu orang itu sebenarnya berakhlak atau tidak. Salah satu kuncinya adalah tanya kepada pasangan hidupnya. Yang tahu kekurangan kita cuma istri. Makanya banyak orang yang di depan panggung subhanallah. Ya, Masya Allah, dengan bicara yang sangat halus, rapi, lembut, keluar ayat, keluar hadis. Kita tanya sama istrinya, apa kata istrinya? Mana nak ada juga ada rumah yang kata dia. Begitu kata istrinya. Itu kata istri. Makanya banyak kita salah tanggap. Makanya orang hari ini itu harus melihat akhlak seseorang. Ya, kalau kata Umar bin Khattab, tanya sama pasangan hidupnya, apakah engkau pernah berjalan bersamanya? Pernah engkau musafir bersamanya berhari-hari? Maka akan keluar akhlak aslinya. Ya. Dan yang ketiga, pernahkah engkau bermuamalah uang dengannya? Kalau dia bukan tipe penipu, atau dia pernah berhutang tapi tidak bayar, itu bukan orang saleh. Walaupun pintar untuk membaca kitab-kitab, itu bukan orang saleh. Jadi jemaah melakukan Allah SWT, makanya para ulama menyusun sebuah definisi bahawa yang disebut alim adalah orang yang sudah sesuai antara ilmu dengan amal. Yang baru disebut alim. Kalau cuma pintar bicara malah bahaya. Karena salah satu orang yang dimasukkan neraka pertama adalah orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah tapi dia mencari ilmu untuk membangga-banggakan ilmunya. Jadi jemaah melakukan Allah SWT, bolehkah meminta doa kepada orang saleh? Boleh. Kalau kita yakin ini memang teruji kesalehannya. Sebenarnya kan kita tahu batasan orang benar-benar saleh itu waktu dia sudah meninggal. Jadi ketika kita dengar kesaksian di rumah anak-anaknya semua mengatakan ayah sampai meninggal istiqamah. Ya, istiqamah salat tahajud, istiqamah dengan kami berakhlak, tidak pernah memukul istrinya. Ya, kalau dia nasihati anaknya, kalaupun pukulan-pukulan yang seperti Nabi suruh saja. Jadi ketika meninggal kita selamat. Di situ sudah melewati batasan-batasan ujian untuk mendapatkan label menjadi orang saleh. Maka jemaah melakukan Allah, ya, meminta doa kepada orang yang kita yakini saleh itu adalah perkara yang baik dan sunnah. Ya. Makanya seperti disebutkan tadi, siapapun boleh